Pemirsa, dialog antar umat beragama menjadi semakin penting dalam dunia yang terus terhubung dan beragam ini. Kali ini kita akan membahas peran penting seorang tokoh agama dunia, seorang Paus Fransiskus dalam mempromosikan jembatan pemahaman dan kerjasama lintas keyakinan. Sudah bergabung bersama kami tokoh yang sangat aktif dalam isu-isu keberagaman dan dialog antar agama di Indonesia, Mbak Alisa Wahid. Halo Mbak Alisa Wahid, apa kabar? Selamat siang Mbak, Alhamdulillah baik, walaupun ikut bersedih juga ya dengan wafatnya Sri Paus ini. Baik, terima kasih Mbak Alisa sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Mbak Alisa, sebelumnya tadi Anda sempat memberitahu pada kami juga ya bahwa sambil mengikuti prosesi dari pemakaman Paus Fransiskus hari ini ya, apa yang kemudian menjadi kesan mendalam bagi Mbak Alisa semasa mungkin mengikuti apa saja gagasan yang selalu disampaikan oleh Paus Fransiskus? Ya, jadi kebetulan sekali saya memang mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam dua gagasan besar Sri Paus. Yang pertama yang dari dokumen Fratelli Tutti atau saudara persaudaraan umat manusia, dan yang kedua yang Laudato Si yang terkait dengan krisis iklim. Saya menjadi bagian dari gerakan apa namanya jejaring kerja agama dan dua tema tersebut. Jadi bagi saya awalnya Sri Paus ya seperti pemimpin agama lainnya lah ya, kita sering mendengar para pemimpin agama bicara tentang persaudaraan seperti itu. Tetapi ketika saya mulai terlibat dalam gerakan-gerakan ini, saya membaca dokumen-dokumen yang beliau tulis dan apa ya istilahnya tuh beresonansi sangat kuat begitu, karena itu yang kami setidaknya di jaringan Gus Durian dan saya secara pribadi banyak banyak meyakini, dan itu disuarakan oleh seorang Paus Francis begitu. Jadi saya kemudian menjadi sangat tertarik untuk mendalami lebih dalam, misalnya contohnya terkait krisis iklim lingkungan. Beliau tidak hanya melihat ini dari sekedar kita apa namanya kita harus menyelamatkan bumi, bukan hanya itu, tetapi beliau menggarisbawahi tentang sikap manusia yang serakah, yang berlebih-lebihan, bahkan sikap negara-negara yang terlalu mengedepankan pembangunan tetapi tidak ramah kepada alam, tidak selaras dengan alam. Jadi beliau bicara tentang sesuatu yang sifatnya sistemik, walaupun sebagai pemuka agama, biasanya pemuka agama itu bicara nilai-nilai saja, tetapi beliau melihat jauh lebih besar begitu. Itu yang bagi saya memang kesannya saya sangat terkesan sekali, Mbak, apalagi mendengarkan 3 kali saya mendengarkan beliau bicara, itu betul-betul apa ya banyak sekali nilai-nilai yang saya catat begitu. Mhm. Dari dua gagasan tadi ya atau ekliksik yang juga membekas bagi Mbak Alisa Wahid, apakah Mbak Alisa Betul, juga betul. melihat ini memang menjadi isu yang begitu relevan dengan kondisi Indonesia saat ini, Mbak? Betul, sangat relevan. Jadi waktu pertama kali saya diundang ke Vatikan oleh dikasteri atau Departemen Lintas Iman, itu kan untuk tokoh-tokoh agama perempuan yang aktif dalam gerakan Culture of Encounter atau budaya perjumpaan. Dan waktu itu kami mendapatkan kesempatan berdialog secara langsung dengan Sri Paus di Vatikan begitu ya. Waktu itu beliau sudah menyampaikan bahwa persaudaraan itu tidak bisa hanya sekedar di secara abstrak saja atau hanya omongan biasa saja, tetapi harus dibangun di atas perjumpaan sejati. Nah, itu kalau bagi saya pribadi itu kan saya jadi teringat sekali dengan almarhumlah Gus Dur ya, Mbak, karena memang beliau menjalani itu gitu dengan para tokoh agama di Indonesia. Itu beliau sangat dekat, tidak melihat latar belakang agamanya, tidak melihat apa namanya kepentingan-kepentingan politis atau kepentingan-kepentingan kelompok begitu, tetapi melihat bahwa kita semua membawa keyakinan kita
atas firman-firman Tuhan menurut agama kita masing-masing, justru untuk hidup bersama gitu, bukan untuk membuat perbedaan. Itu yang Sri Paus sampaikan waktu itu. Jadi harus ada perjumpaan secara langsung. Nah, di Indonesia beliau menyampaikan itu juga dalam pertemuan lintas iman di Masjid Istiqlal waktu kunjungan beliau di Indonesia. Beliau menyampaikan bahwa rumah ibadah sebaiknya, idealnya menjadi ruang untuk berjumpa karena membawa nilai-nilai untuk membangun ikatan, bukan untuk menyamakan. Justru tidak harus dicari, disama-samakan begitu. Beliau mengingatkan bahwa tidak harus mencari titik tengah, tidak harus mencari titik temu, begitu kata beliau. Baik. Tetapi justru sikap saling menghormati itu yang penting gitu, sehingga kita kemudian bisa hidup bersama dengan lebih baik begitu. Menurut saya itu sangat penting. Oh ya, beliau juga menyebutkan waktu itu di Indonesia, beliau menyebutkan bahwa kadang-kadang ada ketegangan yang itu menggunakan alasan agama. Tetapi sebetulnya itu tidak harus demikian begitu. Kita bisa mencari cara membangun hubungan yang berbeda. Justru kita mencari ikatan-ikatan itu, memelihara ikatan-ikatan itu, dan Paus juga mendoakan waktu itu agar di Indonesia, terutama anak-anak muda, tidak sampai terperangkap pada fundamentalisme gitu. Baik. Ya, Mbak Alisa, kami juga mengikuti ya di media sosial Anda, ini ada potret kebersamaan Anda dengan Sri Paus berjabat tangan. Apa saat itu yang disampaikan kepada Paus langsung kepada Mbak Alisa? Kalau waktu itu pesan beliau adalah perempuan terutama di lingkungan agama-agama itu perlu mengambil peran yang lebih besar begitu. Dan penting sekali budaya perjumpaan itu justru juga dipelihara oleh para perempuan ini, karena kita tahu ya Mbak, sebetulnya kalau kita bicara agama-agama biasanya perempuan itu agak di samping begitu. Tapi justru Paus Fransiskus itu mengingatkan bahwa perempuan punya peran yang sangat besar, dan itu sebetulnya beliau konsisten sekali dalam dokumen sekemanusiaan yang ditandatangani Paus Fransiskus dengan Grand Sheikh Al-Azhar. Beliau menyebutkan, dituliskan secara konkret tentang perempuan gitu, dan itu pesan utama waktu itu ya Mbak. Oke, ya Mbak Alisa di studio juga ada Romo Sulis. Saya ke Romo Sulis. Tadi kalau mendengarkan apa yang berkesan ya bagi seorang Mbak Alisa Wahid dan juga mungkin bagi bukan hanya umat Katolik tapi seluruh umat beragama di tanah air, yaitu gagasan tentang lingkungan, kemudian tentang persaudaraan yang tertulis dalam ensiklik Gereja Katolik. Bagaimana kemudian ajaran ini diteruskan Romo kepada seluruh umat yang ada di Indonesia? Disitulah sebetulnya keteladanan Paus itu membuat PR, pekerjaan rumah, bukan hanya untuk umat Katolik tapi untuk kita sedunia. Karena memang kasusnya itu sudah sangat urgent. Sangat urgent. Saya bersyukur Paus ini melibatkan wanita-wanita, karena wanita-wanita itu pemelihara kehidupan loh. Tidak ada ibu yang merawat, kan terkenal sebagai yang merawat dan sebagainya. Pendidikan awal itu kepada anak-anak. Jadi itu tugas yang maha besar. Sekarang istilahnya tentang lingkungan hidup itu tidak lagi ancaman global warming, tapi sudah global boiling. Setiap kali membaca bahwa bertonton es mencair, terus setiap tahun itu naik berapa senti permukaan air laut, itu kan akan menghancurkan peradaban begitu banyak. Maka Paus mengatakan ini rumah kita bersama, mati satu mati semua kalau kita nggak bertobat lingkungan hidup ya. Nah makanya agama-agama itu perlu mereinterpretasikan kembali untuk update bagaimana supaya ajaran agama itu menjadi sungguh ramah lingkungan. Menguasai bumi di kitab Kejadian itu bukan berarti mengeksploitasi bumi.
Itu kan yang Barat berabad-abad keliru memahami, semua dibongkar, dibikin itu akhirnya terjadi pencemaran udara gila-gilaan. Merawat bumi dari kita kejadian itu berarti juga menguasai bumi itu berarti bukan hanya mengeksploitir tapi juga merawat, menumbuhkan dan yang lain itu kurang lebih. Baik. Jadi tugasnya memang sangat berat ini dan harus kerjasama mau tidak mau. Kalau di Indonesia ya gereja Katolik harus rendah hati, kita itu minoritas. Ya mesti kerjasama dengan yang mayoritas dengan Baik. seperti Mbak Alisa segala itu ya. Ya, Ya, Mbak Mbak, Alisa, ya. bagaimana Mbak Alisa, Anda sepakat bahwa ini menjadi tugas berat justru apa yang gagasan yang ditinggalkan oleh Paus Fransiskus, ini adalah PR yang besar, terutama kalau kita bawa dalam konteks Indonesia yang begitu beragam. Apa yang sekiranya menurut Mbak Alisa bisa kita teruskan dari teladan seorang Paus Fransiskus? Ya, jadi kita melihat bagaimana Paus Fransiskus itu benar-benar secara proaktif itu memang mendekati mereka-mereka yang berbeda begitu. Saya ingat ya Romo Sulistyo waktu Paus Fransiskus baru saja mengemban amanah sebagai Paus Fransiskus, beliau di salah satu acara beliau membasuh kaki para pengungsi, para refugee yang itu memang banyak ditolak di Eropa. Itu beliau memilih mencuci kaki para pengungsi itu, termasuk salah satunya pengungsi Muslim, sebagai tanda bahwa gereja harus melayani begitu. Nah, bagi saya PR yang paling berat sebetulnya adalah bagaimana para pemuka agama, apakah itu gereja ataukah itu pemuka agama yang lain, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu kalau di Indonesia ya, apakah kemudian kita bisa membawa agama-agama kita ini dan organisasi-organisasi kita ini untuk benar-benar melayani umat begitu dan benar-benar untuk mendorong perubahan. Yang menonjol dari Paus Fransis adalah beliau menggunakan otoritasnya itu untuk kebaikan yang lebih besar begitu. Bukan hanya kan beliau sebetulnya tugasnya ya memimpin umat Katolik, tetapi kan tidak. Beliau kemudian mengambil posisi sebagai pimpinan kaum yang besar dan berkontribusi pada dunia. Karena itu juga memikirkan yang jauh lebih besar daripada umatnya sendiri. Nah, apakah para pemuka agama kita itu mampu menjalankan teladan ini gitu, itu yang tentu saja kalau bagi saya ya itu menjadi harapan sangat besar begitu, bahwa para pemuka agama kemudian meneladani dan hadir di tengah persoalan masyarakat yang lebih konkret ini, yang di lapangan ini gitu. Jangan hanya di mimbar-mimbar khutbah saja atau di rumah-rumah ibadah saja, tetapi hadir di tengah masyarakat untuk menyelesaikan persoalan sebagaimana Paus Fransiskus meneladankan selama ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.